Apa tadi? Orang yang zalim ya. Ya. Baik. Justru ayat ini hari ini saya angkat kembali kajian surat Duha dengan melihat surat Al-Jathiyah tadi, surat Ghafir ayat 51-56 itu untuk membuat kita yakin bahwa Allah pasti akan menolong. Nanti di hari kiamat, makanya kita juga disuruh baca soal waqiah. Itu ada kalimat idza waqa'atil waqiah laisa liwaqa'atiha kadibah. Ada kalimat di ayat 3 itu khafidatur rafi'ah. Di akhirat nanti, kalau di dunianya kita belum bisa sampai kepada kemenangan, maka Allah bilang ada nanti di hari kiamat ada yang khafidah, ada yang direndahkan oleh Allah. Rafi'ah, ada yang ditinggikan oleh Allah. Maksudnya siapa? Maksudnya adalah orang-orang yang dahulu di dunia punya kekuasaan, orang-orang yang dulu punya harta yang banyak, orang-orang yang dulu menjadi pemimpin tapi zalim kepada rakyatnya, di akhirat mereka akan Allah rendahkan. Khafidah, direndahkan oleh Allah. Rafi'ah, ditinggikan. Orang-orang yang dulunya terzalimi, miskin, susah, hidupnya enggak sejahtera, kalah. Seperti kaum nabi-nabi terdahulu yang terzalimi, termasuk kita hari ini yang terzalimi terus oleh penguasa-penguasa yang belum tulus untuk memperjuangkan kemerdekaan ini secara baik seperti yang kita harapkan. Maka kita nanti akan Allah angkat, akan ditinggikan, akan terjadi kenyataan itu. Jadi kata-kata di ayat ini justru mengingatkan kita kalau nggak nanti menang di di dunia ini, kita pasti akan Allah menangkan di akhirat. Itu begitu. Jadi kita pasti Allah menangkan. Hanya kalau di dunianya ada yang menyaksikan, ada yang tidak. Paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib, sahabat Nabi yang megang bendera, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Ubaidah yang gugur di perang Badar, di perang Uhud, adalah sahabat-sahabat Nabi yang tidak melihat kemenangan Nabi berkuasa kembali di kota Mekah. Itu nggak melihat itu, nggak tahu akhirnya menang. Tahunya berjuang saja dan dia mati dalam perjuangan itu. Tapi sahabat-sahabat Nabi yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, akhirnya jadi khalifah, adalah mereka yang melihat akhirnya Allah memenangkan Nabi dan para sahabat berkuasa kembali di kota Mekah. Begitu pula kita dalam kehidupan ini. Di antara kita ini, di masjid ini misalnya, ada yang mungkin nanti akan melihat munculnya hakman adlan, pemimpin yang adil, yang betul-betul menolong bangsa ini atau umat ini, ya. Tapi di antara kita ada yang cuma ya tahu saja bakal menang, tapi nggak tahu kapan menangnya, meninggal semuanya, kita nggak menyaksikan itu. Nah, itu bisa terjadi. Tapi yang paling penting adalah kita ada di bagian orang yang berdiri di atas orang-orang yang akan Allah menangkan ini, yang akan Allah tolong ini. Itu yang paling penting barangkali. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Saya kira itu barangkali. Saya jawab dulu ya dua pertanyaan ya. Yang pertama, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi, dialah Allah ya. Khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian ya. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik di antara kalian amal perbuatannya. Jadi jelas di ayat ini dikatakan bahwa hidup dan mati itu sendiri adalah ujian. Tapi ketika Allah membahasakannya mati dulu baru hidup, sebetulnya untuk memberitahu kepada kita, kita pun sebenarnya mati dulu baru hidup. Tapi kita merasa hidup dulu baru mati. Perasaan kita hidup sekarang baru kita mati. Karena waktu kita mati dulu, kita tidak merasakan. Padahal waktu kita mati dulu, Allah sudah katakan di awal, ya, di surat Al-Baqarah ayat 28, ya, bunyinya begini:
Kaifa takfuruna billah? Mengapa kalian sampai bisa menjadi orang yang kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan, kalian tadinya mati. Artinya kita tadinya nggak ada, belum tercipta. Lam yaku syai'a, belum jadi apapun. Nah, yang ketika itu Allah sudah menciptakan kita ruh di alam arwah. Ketika Nabi Adam sudah Allah ciptakan, ruh seluruh manusia Allah ciptakan dari punggung Nabi Adam, yang belakangan disebut tulang sulbi. Nah, tulang sulbi itu adalah tulang yang ujungnya itu ke bawah, namanya tulang ekor, janab. Tulang ekor ini yang nanti akan menjadi nanti di akhirat satu-satunya tulang yang masih tertinggal. Jadi dari beberapa jenazah itu semua tulang hancur, tulang ekor itu ada yang dibiarkan hidup. Dan nanti tulang ekor ini yang akan menjadi sebab terciptanya manusia kembali secara biologis, ya, itu dari tulang ekor. Dalam hadis Sahih Bukhari itu dikatakan begitu, dari tulang ekor inilah akan Allah hidupkan manusia. Tapi maksud dengan tulang ekor itu adalah yang mengeluarkan air mani. Maksudnya kita ciptakan dari tanah, tersimpan di tulang sulbi, itu yang menjadi air mani. Air mani itulah yang akhirnya menyatu dengan sel telur, akhirnya menjadi kita manusia. Nah, ketika Allah mengatakan ketika ruh ini diciptakan, sudah ada, ini yang disebut dengan kita sudah ada dalam suatu alam, tapi kita belum apa-apa, belum disebut manusia. Hal ata 'alal insan, ini surah Al-Insan surat yang ke-6, ke-76. Hal ata 'alal insan hinun minad dahri, bukankah pernah datang kepada manusia suatu masa yang pada masa itu disebutkan lam hinun minad dahri lam yaku syai'an madhkura. Manusia belum bisa dianggap sebagai manusia. Kita belum jadi manusia ini. Misalnya kita yang lahir tahun 50, tahun 48, 49 kita belum apa-apa. Tahun 40 kita belum apa-apa. Bahkan mungkin kedua orang tua kita belum menikah. Ini orang yang lahir tahun 50 misalnya. Orang yang lahir tahun 1900, maka tahun 1850, 50 tahun sebelumnya orang tuanya belum apa-apa. Mungkin belum kenal, masih kecil dan seterusnya. Nah, itulah kehidupan yang disebut dengan wa kuntum amwatan. Kalian tadinya mati. Situ kita sebetulnya sebut mati itu di situ. Dan ini sudah terjadi dalam bahasa Arab karena menggunakan kalimat wa kuntum amwatan. Kalian tadinya mati. Jadi sudah pernah lewat masa itu. Fa ahyakum, kemudian kalian Allah hidupkan. Ini surah Al-Baqarah tadi maksud saya. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum, kemudian kalian Allah hidupkan. Ini juga pakai fiil madhi, udah lewat, udah terjadi. Baru kemudian thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang kemudiannya Allah sebutkan sesuatu yang belum kita alami, yaitu kalimat thumma yumitukum, kemudian kalian nanti akan Allah matikan. Belum terjadi sama kita ini sekarang, ya. Thumma yuhyikum, kemudian kalian akan Allah hidupkan. Belum terjadi lagi, makanya pakai fi'il mudhari'. Perhatikan baik-baik. Kalau tadi kuntum amwatan fa ahyakum, ahya itu fi'il mudhari', fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya adalah yuhyi. Ahya yuhyi. Ahya itu dia menghidupkan, yuhyi dia menghidupkan. Tapi untuk mudhari' hari ini dan akan datang, belum terjadi. Nah, jadi Allah katakan kematian dan kehidupan karena kita sebetulnya mati dulu baru hidup. Itu sebetulnya kira-kira begitulah dalam kajian tafsir disebutkan lebih banyak. Kenapa disebutkan mati dulu baru hidup? Karena hakikatnya kita itu mati dulu baru hidup. Tidak ada dulu dari ada, baru menjadi ada. Artinya kita diciptakan oleh Allah dari ketiadaan, lalu kita wujud. Beda dengan Allah al-wujud, bukannya sifatnya wujud. Dia ada qiyamu binafsi, tegak berdiri sendiri, tercipta oleh dirinya sendiri, tidak ada yang menciptakan dia, ya. Itu begitu. Kalau kita pernah mengalami masa tidak ada. Kemudian masalah fikih sholat, ya.
Pertanyaan yang pertama, beliau mengalami baru ingat ternyata sholat 4 rakaat. Berarti tahiyat yang dibaca tadi mestinya adalah tahiyat awal. Kalau tahiyat awal cukup sampai Allahumma sholli ala Muhammad atau sampai syahadat. Ya. Tapi beliau membaca sampai ujung, kan gitu. Itu gimana? Saya langsung salam aja apa gimana? Jawabannya tidak mengapa. Bahkan Nabi pernah membaca sekali-kali duduk tahiyat awal, bacanya panjang sampai innaka hamidum majid. Lalu beliau sampai membaca lagi tambahan doa, Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baru beliau berdiri. Jadi boleh, nggak ada masalah. Rakaat pertama kita baca pendek atau kita baca panjang, tidak ada masalah. Hanya kebiasaan Nabi membacanya pendek. Kalau rakaat pertama tahiyat awal itu seperti bawahnya beliau itu ada sesuatu yang panas. Dalam sebuah hadis dikatakan begitu, sehingga nggak berlama-lama. Itulah maksudnya sampai dengan baca sholawat lalu beliau berdiri, atau sampai dengan baca syahadat. Boleh dua-duanya, boleh sampai syahadat langsung berdiri, atau sampai sholawat terus berdiri. Ya, tidak baca sampai fil alamina innaka hamidum majid itu yang pertama. Jadi boleh-boleh saja Pak. Jadi jangan ini saya kepanjangan ya. Saya kira dia tidak mengatakan haram itu seperti kemutlakan apa begitu, tapi maksudnya adalah jangan dilakukan. Kata-kata haram itu sendiri ada haram secara hukum fikih, ada haram secara makna lughawi. Itu kalau di Arab, ibu-ibu kalau beli kurma itu suka main makan-makan aja. Itu orang Arab bilang haram alaik, ya hajjah, ya siti rahmah, haram alaik. Ya. Nggak boleh begitu. Itu artinya nggak boleh. Itu gitu. Jadi jangan begitu, haram alaik, itu begitu, kata-kata haram begitu, saya kira itu. Tapi kalau dimaksudkan adalah itu haram dikerjakan, itu tidak begitu. Tapi tetap dilarang karena itu akan berakibat buruk. Dan itu sekaligus sholat berjamaah kan adalah pembelajaran tentang kesetiaan rakyat kepada pemimpinnya. Kita setia kepada imam. Ini yang di dalam kehidupan kita ahlus sunnah boleh dibilang ini yang hilang. Kepemimpinan yang betul-betul menjadi pemimpin yang menjadi orang yang terdepan, yang ditaati ya, karena dia pun memang pantas untuk ditaati, untuk diikuti. Itu begitu ya. Kalau kita kan ya baru kepada guru ngaji ya, baru kepada ya guru-guru tertentu itu dengan kepatuhannya seperti itu. Dan kadang-kadang juga masalahnya ada yang menyalahgunakan kepatuhan itu atau ketaatan itu, wallahu a'lam. Jadi saya kira itu aja barangkali. Dalam sholat secara fikih kita harus ikut imam apa adanya. Dan dalam kehidupan sehari-hari mestinya kita punya pemahaman sosial, kehidupan sosial ini kita mesti taat sama pemimpin, baru kita selamat. Tapi pemimpin yang bagaimana dulu? Pemimpin yang kita angkat, yang kita ridho untuk dia memimpin kita. Itu begitu, bukan pemimpin yang memanipulasi ya suara dan semacamnya yang akhirnya dia berkuasa, maka jadilah kekuasaan itu bukan malah menolong kita untuk sejahtera, tapi membuat kita malah hidup dalam ketidaknyamanan, ketidaktenangan dan tidak sejahtera. Di Indonesia ini katanya kalau diatur sedemikian rupa, karena kita lebih kaya daripada Arab Saudi, daripada Kuwait sekalipun. Ya, kita ini semuanya sudah jadi orang-orang yang sejahtera luar biasa hidupnya, lebih daripada orang di Saudi dan di Emirat atau di Kuwait sekalipun. Itu katanya begitu, wallahu a'lam. Nah, itu enggak begitu. Mendahului imam. Mendahului imam tentu saja termasuk, atau yang tadi menunggu terlalu lama, imam sudah bukan, kalau yang tadi yang ketiga juga kan yang adalah imam sudah sujud, dia masih berdiri. Bahkan imam udah duduk, dia baru sujud misalnya. Itu begitu. Tanya yang kedua dan ketiga saya gabung. Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih.
imam itu diangkat untuk diikuti. Makanya ada hadis Nabi berikutnya itu yang berbunyi faqira'atu qira'atul lakum. Maka apa yang dibaca oleh imam menjadi bacaan buat kalian. Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang bacaan Al-Fatihah. Karena ada ayat yang lain, yang ada hadis Nabi yang mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Maka apakah yang dimaksud bacaan imam menjadi bacaan kita termasuk surat Al-Fatihah? Yang sehingga kalau beliau sudah imam ini sudah baca, kita nggak perlu baca lagi sebagai makmum. Nah, ini jadi perbedaan pendapat para ulama. Dan sampai hari ini, sejak zaman imam yang 4 itu sudah ada perbedaan itu. Makanya solusinya diantaranya adalah imam yang bijak setelah amin dia tidak langsung baca surat, kasih kesempatan sedikit waktu berhenti bagi yang baca Al-Fatihah bisa melanjutkan baca Al-Fatihah dan mungkin nggak sampai selesai, tapi paling tidak dia sudah sampai ihdinas siratal mustaqim misalnya, nah tinggal melanjutkan sedikit, jadi dia tidak ketinggalan banyak ketika imam membaca surat. Itu begitu. Nah, jadi karena Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti, ya, maka kita wajib mengikuti imam. Ya. Fa idza raka falyarka'u. Ketika imam sudah ruku, maka mereka semua kita ini mestinya baru ruku. Ya. Dan ketika imam sujud, barulah kita sujud. Fa idza kabbar fakabbiru. Kalau imam bertakbir, takbirlah kalian. Jadi takbiratul ihram itu misalnya, itu makanya imam Allahu Akbar, kita pun harus segera Allahu Akbar. Kalau kita ingin baca niat, katakanlah kita baca niat biasa, usolli sholatal maghrib, sholatal subuh, bacanya sebelumnya. Jadi begitu imam Allahu Akbar, dia baca Allahu Akbar. Bukan imam Allahu Akbar baru dia baca usolli sholatal maghrib, akhirnya lama misalnya. Nah, itu keliru. Dia segera. Jadi yang satu tadi yang belakangan pertanyaan ketiga itu harus segera. Sementara yang segera pun juga jangan keburu-buru duluan. Imam belum takbir baru Allah, dia udah Allahu Akbar. Padahal imam baca Allahu Akbarnya mungkin panjang, kan ada imam yang begitu. Allahu Akbar kan panjang. Dia makmum bacaannya pendek. Dia jadi Allahu Akbar. Duluan dia jadinya. Duluan dia. Itu juga keliru. Imam ini yang sering terjadi tidak. Ada imam yang memang tidaknya mungkin sami Allahu liman hamidah langsung sujud. Enggak berapa lama berdiri. Tapi ada imam yang berdiri. Yang betul tuh yang berdiri sebetulnya. Namanya i'tidal, berdiri tegak sampai sempurna. Nah, ketika imam berdiri sempurna, makmum ini mungkin biasa kalau di rumah sholat sendiri itu habis diri langsung sujud gitu. Dia nggak sempat baca Rabbana walakal hamd, apalagi baca yang lengkap hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, kan panjang itu. Nah, itu dia nggak sempat baca. Nah, kita kalau makmum, sebagai makmum, imam bacaannya pendek, imam bacaannya panjang, ikuti imam. Jangan dulu sujud sebelum imam sujud. Itu begitu. Nah, bagaimana kalau itu terjadi? Salah makmum itu. Dia memperbaiki sholatnya, dan kalau dia sering melakukannya, nanti di akhirat, ini salah satu hukumannya adalah dia akan berwajah tampan nanti, ya, tapi kepalanya keledai. Itu salah satu hukuman buat orang yang suka mendahului imam. Di akhirat nanti kepalanya Allah ganti kepala keledai. Itu bentuknya begitu. Mungkin masuk surga juga. Nah, tapi masuk surga dengan kepala keledai. Nah, jadi hukumnya nanti di akhirat. Di akhirat. Kalau di dunia dia tidak langsung merasakan hukuman itu. Tapi dia harus tahu itu ada perbuatan keliru, salah. Mungkin juga di dunia juga ada hukumannya. Misalnya, ya. Kenapa imam itu belum langsung sujud, ya? Itu barangkali wallahu a'lam bagi sholatnya, kalau misalnya di hutan, sholatnya misalnya di padang pasir, ya.
Imam belum langsung sujud karena dia tahu misalnya ada yang mau lewat atau ada apa misalnya, baru dia sujud. Nah kalau dia sujud duluan, jangan-jangan begitu dia sujud duluan dia jadi kena sesuatu. Nah, itu misalnya ya katakanlah bahaya apa binatang melata atau bahaya apa misalnya. Pokoknya ikut imam. Kalau ikut imam kita dijamin selamat. Nah itulah yang begitu tuntunannya. Jadi imam itu untuk diikuti, tidak boleh didahului, tidak boleh dibelakangkan juga gitu. Kita harus segera ikuti perbuatan imam. Wallahu a'lam. Yang apa namanya? Kita makan bersama ya sesudah acara kayak begini. Ini adalah sesuatu yang merupakan kebiasaan Nabi dan para sahabat. Nabi kalau habis kumpul di sebuah tempat, entah di rumah sahabat, entah di masjid, ya, kalau ternyata bisa akhirnya ada yang menghidangkan makanan, itu Nabi makan bersama. Ya. Kata Nabi, ta'amun liwahid minkum, makanan satu orang di antara kalian, yakfi lithnan, untuk dua orang. Wa ta'amun lithnain, makanan untuk dua orang, yakfi litsalata, bagi bertiga itu cukup. Makanan yang bertiga bisa untuk 4, 5, 6, 7 orang yang berikutnya. Itu kebiasaan Nabi. Jadi dan itu karena ada keberkahan. Jadi para jemaah kalau hari ini setiap Sabtu kita dihidangkan makan seperti itu, ya diharapkan ya yang ada waktu kita makan nikmati bersama. Kebersamaannya di situ. Ya berkahnya ada di situ, kita makan bersama, ya. Dan makan itu insya Allah jadi cukup. Dan cukupnya bukan hanya cukup yang kita makan itu, tapi cukupnya untuk kedepannya mudah-mudahan yang akan kita butuhkan juga Allah cukupkan insya Allah. Ya saya kira itu.